Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Anindita dengan NIM 857295278. Saya mahasiswi dari Universitas Terbuka Pokjar Bogor Selatan. Di sini saya akan memaparkan RPP Kurikulum 2013 kelas 1, tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalaman bersama teman, mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika, pembelajaran ketiga dengan alokasi waktu 1 hari. Nah, yang pertama yang kita bahas mengenai RPP yaitu tujuan pembelajaran. Isi tujuan pembelajaran antara lain: 1. Dengan menggunakan gambar kumpulan benda, siswa dapat membilang banyak benda sebanyak 21 sampai dengan 40 secara urut. Kedua, dengan menggunakan gambar kumpulan benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai bilangan yang diberikan dari 21 sampai dengan 40. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan simbol sila kedua dengan tepat. Yang keempat, dengan membuat bentuk rantai dari kertas lipat, siswa dapat menunjukkan simbol sila kedua dengan benar. Yang kelima, dengan mengamati simbol-simbol dari sila Pancasila, siswa dapat menuliskan kembali bunyi sila kedua Pancasila. Yang keenam, setelah mengamati teks bacaan tentang sikap saling menolong, siswa dapat menyebutkan ungkapan pujian dengan tepat. Dengan mengamati bentuk rantai hasil karya teman, siswa dapat mengungkapkan pujian secara lisan dengan tepat. Lalu yang akan kita bahas kedua mengenai RPP yaitu kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran yang pertama ada pendahuluan. Isi pendahuluan yaitu guru datang tepat waktu, mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas, berdoa sebelum memulai pelajaran, memeriksa kebersihan kelas, kerapihan berpakaian, posisi dan tempat duduk siswa disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, memeriksa kehadiran siswa, menegur siswa yang datang terlambat dengan sopan, menyiapkan materi ajar, model, alat peraga, menyiapkan fisik dan psikis siswa, mengikuti pelajaran atau mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan, melaksanakan apersepsi atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Masih pendahuluan, lanjut menjelaskan KD dan tujuan yang ingin dicapai atau menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan sesuai silabus atau kesiapan bahan ajar, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan, memotivasi siswa dengan memberi penjelasan tentang pentingnya mempelajari materi ini. Yang kedua yang akan kita bahas dalam kegiatan pembelajaran yaitu inti. Isinya antara lain pengalaman mengenal lambang bilangan 20 sampai dengan 41. Siswa membaca dan menyimak teks di buku siswa. Siswa diajak membaca nomor rumah yang ada pada gambar. Siswa menjawab pertanyaan berkaitan dengan teks sebagai berikut. Apa warna cat rumah Dayu? Nomor berapa rumah bercat putih? Nomor berapa rumah di depan rumah Dayu? Tuliskan nomor rumah yang ada di Jalan Cendrawasih dari nomor terkecil hingga yang terbesar. Lanjut, siswa diminta membilang 1 sampai 20. Siswa melanjutkan perhitungan blok binus dan menuliskan bilangan yang sesuai pada tabel. Setelah selesai, siswa dan guru mendiskusikan jawaban-jawaban siswa. Siswa diminta mengamati tabel rumpang atau tidak lengkap. Siswa mengamati bilangan-bilangan yang ada. Selanjutnya, siswa menuliskan bilangan hingga lengkap. Setelah itu, siswa melengkapi garis bilangan 21 sampai dengan 30 dan 31 sampai dengan 40. Setelah selesai, siswa dan guru mendiskusikan jawaban-jawaban siswa. Masih dalam inti pembelajaran, pengalaman menunjukkan ungkapan permintaan maaf. Siswa membaca percakapan di buku siswa. Secara bergantian, 3 siswa membaca nyaring percakapan Udin, Beni, dan Siti. 1 siswa berperan sebagai Udin, siswa yang lain berperan sebagai Beni dan Siti. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks percakapan Udin, Beni, dan Siti sebagai berikut. Apakah Udin dan Beni akhirnya berbaikan? Apa yang membuat mereka berbaikan? Apa yang diucapkan Beni saat berbaikan? Apa yang Udin ucapkan setelah Beni minta maaf? Siswa menceritakan isi percakapan Udin, Beni, dan Siti. Siswa menyimak cuplikan percakapan Beni dan Udin. Siswa membaca teks. Selanjutnya, siswa menuliskan tanggapan terhadap ungkapan permintaan maaf. Nah, masih dalam kegiatan inti pembelajaran, pengalaman mendata aturan bermain bersama teman di rumah. Siswa membaca teks di buku siswa. Siswa membaca instruksi kegiatan.
Selanjutnya, siswa mengamati tabel-tabel yang ada di buku siswa. Siswa melakukan wawancara dengan 3 teman yang berlainan kelas. Siswa mengisi tabel berdasarkan jawaban teman yang diwawancara. Berdasarkan informasi yang didapat dari wawancara, siswa menuliskan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Setelah menulis nama-nama kegiatan yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman, siswa membuat gambar yang mewakili kegiatan-kegiatan tersebut di tempat yang telah disediakan. Siswa mempresentasikan kegiatan yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman beserta gambarnya. Nah, yang ketiga yang kita bahas dalam kegiatan pembelajaran yaitu penutup. Isinya antara lain, guru bersama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Guru bersama-sama dengan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Guru bersama-sama dengan siswa memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Guru melakukan penilaian terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Guru memberikan tugas untuk diselesaikan di rumah. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok, sesuai dengan hasil belajar siswa. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doa. Guru meminta siswa untuk berpamitan dan memberi salam kepada guru saat pulang. Nah, poin ketiga yang kita bahas mengenai RPP yaitu penilaian atau asesmen. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain. Penilaian sikap antara lain jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab. Lalu untuk penilaian penguatan pendidikan karakter atau PPK, ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Untuk penilaian pengetahuan, yaitu mengenal lambang bilangan 20 sampai dengan 41, menunjukkan ungkapan permintaan maaf, mendata aturan bermain bersama teman di rumah. Untuk penilaian keterampilan ada literasi, menanggapi ungkapan permintaan maaf, 4C, kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif, mempresentasikan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Ada HOTS, higher order thinking skill, menuliskan lama bilangan 20 sampai dengan 41. Yang terakhir yang akan kita bahas mengenai RPP yaitu sumber dan media pembelajaran. Ada blog DNS, buku siswa, buku guru, dan pendekatan dan metode pembelajarannya yaitu pendekatan. Ada scientific, strategi, cooperative learning. Untuk teknik, example dan example. Metodenya yang kita pakai yaitu demonstrasi, latihan, pemberian tugas, tanya jawab, diskusi, ceramah, dan cerita. Nah, cukup sekian dari pemaparan RPP kelas 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.